kalau beribadah sholat itu bisa sujud, bisa ruku gitu kan, bisa sila. Nama saya Asep Kurniadi, berasal dari Bandung. Kronologi sampai saya diamputasi itu tahun 2006 karena kecelakaan lalu lintas. Nah, setelah itu saya memakai kaki palsu. Nah, kebetulan kaki palsu pertama itu ini. Langsung siap. Ya. Ini. Nah, ini dipakai dari 2008 sampai sekarang 2024. Alhamdulillah masih bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Tidak ada kendala apapun, kecuali hanya kerusakan pemakaian biasalah, seperti baut longgar atau kurang pelumas. Nah, cuman saya kesini tuh sekarang dapat lagi kaki palsu model terbaru. Karena saya itu ingin kalau beribadah sholat itu bisa sujud, bisa ruku gitu kan, bisa sila, atau sila tuh duduk lesehan gitu. Nah, alhamdulillah sekarang dapat. Yang baru Pak ya? Iya. Berarti ini yang baru ini bisa ya, buat ini yang baru ya? Iya betul. Sholat, sujud, ruku bisa. Iya. Model yang terbaru. Iya. Berarti pakai kaki palsu yang lama udah berapa tahun Pak itu Pak, dari 2006? Ya 16 tahun tanpa tergantikan ini tuh. Oh 16 tahun Pak ya? Iya, dari 2008. 2008. Itu dulu mandiri apa dari apa? Yayasan belinya? Saya itu mandiri. Mandiri dulu ya? Mandiri. Infonya dulu dari mana Pak? Nah, kebetulan saya tuh pertama kali mendapat kaki palsu itu dari rumah sakit. Nah, karena kurang nyaman, terus dipakainya juga nggak enak, sakit. Saya cari-cari, kebetulan ada waktu itu tuh di Metro TV, lihat sosok Mas Sugeng. Ya. Nah, nonton lagi saya di TV 7, dulu kan ada TV 7, Trans 7. Nah, nonton lagi, kebetulan saya suka main di media sosial. Nah, saya chatting di Facebook, cari alamatnya, sampai ketemu nomor teleponnya, ya kita kontak-kontakan, ya saya datang aja ke Mojokerto. Iya. Sudah berapa kali ke sini Pak? Ya sekarang untuk kedua kali. Oh, berarti awet betul Pak ya? Nah, yang satu betul, ya? Saya itu. Nah, di servis selama ini di servis sendiri? Di servis sendiri. Jadi nggak seperti kaki palsu yang lain tuh, kalau servis tuh telepon yang apa, yang ngasih atau yang ngejualnya dibetulin, ada uang servis. Kalau ini tuh praktis. Jadi kita bisa servis sendiri lah. Yang penting ada kunci-kuncinya lah, itu nggak rumit gitu. Berarti sekarang di ini Pak ya, kaki palsunya upgrade ya Pak ya, naik kelas Pak ya? Naik kelas ya Pak. Jadi dari sini di upgrade ke sini. Nah, sekarang sini alhamdulillah fiturnya nambahin, bisa ke sini. Nah seperti gini. Nah bisa ke sini, saya bisa duduk begini. Buat sila juga bisa. Ya, kalau ini nggak bisa. Kalau ini nggak bisa muter-muter gitu. Ya. Aktivitas sehari-hari apa Pak? Nah kebetulan saya tuh sekarang tuh banyak bergerak di berbagai komunitas. Nah, ada komunitas di sosial, komunitas di keagamaan, juga hobi, komunitas hobi gitu. Seperti hobi burung kicau. Nah jadi di rumah tuh, walaupun saya sekarang banyak diam di rumah, tapi aktivitas dari pagi sampai sore itu nggak pernah berhenti dalam waktu seminggu tuh. Jadi dari pagi sampai menjelang sholat duhur, istirahat, makan siang, ya apa aja lah dikerjakan gitu. Kadang-kadang ya nganter istri, bonceng istri ke pasar, kemana masih bisa. Nah tapi untuk profesi kerja, ya paling saya itu orang bisnis, ya kalau ada orderan aja saya kerjakan gitu. Kesannya Pak, pertama kali ketemu sama Pak Sugeng gimana Pak?
Saya tuh mengenal sosok Pak Sugeng tuh dulu tuh ada kesan itu saya tuh susah untuk mendekati. Tapi setelah saya kenal dekat, Pak Sugeng tuh itu orangnya sosial sekali. Nah, lagi bertanggung jawab terhadap orang-orang yang telah diberikan bantuannya. Jadi nggak asal membantu, tapi dia itu memberi ilmunya sedikit, memberi motivasi, memberi inspirasi gitu. Nah, makanya saya tuh lihat sosok Pak Sugeng itu seperti kita lihat barang antik lah, susah dicarinya, harganya mahal lagi. Nah gitu. Jadi barang langka lah. Soalnya apa? Dia itu sosok yang paling sangat saya butuhkan pada saat itu. Pada saat saya drop secara mental, perlu orang yang memberi motivasi, perlu orang yang memberi inspirasi, perlu orang yang bisa membangkitkan saya bisa hidup kembali. Karena apa? Saya itu diamputasi itu bukan dari lahir. Saya diamputasi pada saat usia produktif saya itu lagi tinggi-tingginya, yaitu usia 42. Nah, pada saat itu saya punya anak 3. Nah, anak-anak kan masih kecil. Kalau nggak ada orang yang memberi motivasi, ya saya lama bangkitnya. Gitu. Makanya setelah saya ke Mojokerto, ketemu dia, walaupun dia itu memberi satu intinya memberi satu pengujian mental gitu ya. Jadi ini orang tuh mentalnya bisa dibangkitkan atau orang itu mentalnya mental yang nggak bisa diperbaiki gitu kan. Kebetulan saya tuh waktu itu alhamdulillah bisa sedikit menerima arahan-arahan dia, advice dia gitu, saran-saran dia untuk menghadapi kehidupan selanjutnya setelah saya diamputasi. Saya jalani selama 18 tahun karena saya diamputasi kan 2006. Nah, 18 tahun alhamdulillah. Nah, dalam segi kehidupan itu jauh berbeda pada saat saya setelah diamputasi pada saat 2006. Sekarang tuh banyak hikmahnya. Dan juga saya banyak berterima kasih ke Pak Sugeng itu karena telah memberi motivasi terhadap saya dan keluarga. Jadi intinya saya itu sangat berterima kasih juga. Semoga Pak Sugeng tetap sehat, tetap sukses, tetap selalu berjiwa sosial tinggi, berjiwa seperti motivator, inspirator. Pesan saya untuk sesama senasib yang disabilitas tuh atau penyandang cacat itu tuh selalu bekerja keras, selalu optimis, selalu berpikir hidup itu tidak tergantung kepada orang lain, tapi hidup itu mandiri dan bisa survive secara pribadi, bisa mengangkat kehidupan keluarga kepada mereka yang telah berkeluarga. Jadi filosofi saya itu ada satu buat mereka itu, jadikanlah kelemahanmu menjadi satu keistimewaan atau satu kelebihan atas dirimu. Nah itu. Jadi jadikanlah kelemahanmu menjadi kelebihan atas dirimu. Jadi maksudnya bukan mengeksplor kita bahwa kita disabilitas disumbangi atau dikasih donasi, bukan, tapi kelebihannya tuh dari segi motivasi diri terhadap kehidupan, terhadap keperluan atau
yang lainnya lah. Ya.